Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Joko Dwi Romandrio, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SD Islam Lukmanul Hakim Kademangan, Kabupaten Blitar. Akan memaparkan modul 1.3 tentang demonstrasi kontekstual. Untuk merumuskan visi guru penggerak, dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Apresiatif pendekatan ini mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka, langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Bagja terdiri dari B untuk buat pertanyaan utama, A untuk ambil pelajaran, G untuk gali mimpi, J untuk jabarkan rencana, dan A untuk atur eksekusi. Buat pertanyaan utama berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran dimaksudkan untuk memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang nantinya akan kita jadikan sebagai pembelajaran. Gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan, dan atur eksekusi yang dapat membantu transformasi rencana menjadi nyata. Berikut ini visi guru penggerak yang saya buat adalah, mewujudkan murid yang religius, kreatif, dan siap menghadapi perkembangan zaman. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan, yaitu, mewujudkan peserta didik yang religius melalui pembiasaan positif di sekolah. Adapun tahapan Bagja yang saya buat, adalah sebagai berikut. Yang pertama, buat pertanyaan utama, pertanyaannya adalah bagaimana mewujudkan peserta didik yang religius? Tindakan atau penyelidikannya antara lain, menerapkan pembiasaan positif untuk meningkatkan karakter religius pada diri peserta didik. Yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah, 1. Bagaimana cara atau strategi untuk meningkatkan peserta didik yang religius dengan pembiasaan positif? 2. Kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat dilakukan untuk mendukung meningkatkan pembiasaan positif peserta didik? 3. Lingkungan belajar seperti apa yang dapat meningkatkan pembiasaan positif peserta didik? 4. Bagaimana fasilitas dan sarana prasarana sekolah dalam mendukung pelaksanaan pembiasaan positif? Tindakan atau penyelidikannya antara lain. 1. Mencari referensi dan atau observasi terhadap guru yang berhasil menerapkan pembiasaan positif terhadap peserta didik. 2. Menerapkan hasil referensi dan atau observasi tentang pembiasaan positif. 3. Menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, nyaman, dan ramah untuk peserta didik. 4. Menyediakan sarana prasarana sekolah yang mendukung pembiasaan positif peserta didik. Yang ketiga, gali mimpi. Pertanyaannya adalah, 1. Hal apa yang akan dilakukan selanjutnya jika pembiasaan positif peserta didik sudah membaik? 2. Hal baru apa yang bisa dilakukan saat pembiasaan positif sudah terlaksana? 3. Upaya apa yang dilaksanakan pendidik untuk meningkatkan dan mempertahankan pembiasaan positif peserta didik? Tindakan atau penyelidikannya antara lain, 1. Mempertahankan pembiasaan positif yang sudah dilakukan. 2. Melakukan evaluasi terhadap kebiasaan positif peserta didik. 3. Meningkatkan kompetensi pendidik dengan mengikuti berbagai pelatihan. 4. Melibatkan peserta didik sebagai subjek dalam contoh pembiasaan positif yang benar. 5. Mempraktikkan kegiatan, praktik baik tersebut secara berkelanjutan. Yang keempat adalah jabarkan rencana. Pertanyaannya adalah, 1. Apa langkah sederhana yang harus dilakukan untuk meningkatkan pembiasaan positif? 2. Apakah model dan media pembelajaran yang bisa digunakan untuk meningkatkan pemahaman pembiasaan positif? 3. Bagaimana pengimbasan budaya praktik baik terhadap teman sejawat? 4. Bagaimana menjaga kontinuitas atau berkelanjutan penerapan pembiasaan positif di sekolah? Tindakan atau penyelidikannya antara lain, 1. Meningkatkan kolaborasi dengan pemangku kebijakan. 2. Menggunakan media poster atau spanduk informasi yang menunjang pembiasaan positif. 3. Dengan pengimbasan kepada teman sejawat.
Menjaga komitmen dengan teman sejawat untuk tetap menerapkan pembiasaan positif. 4. Dengan terus melaksanakan pembiasaan positif dan memberikan penghargaan kepada peserta didik yang telah dapat meningkatkan pembiasaan positif. Yang kelima adalah atur eksekusi. Pertanyaannya adalah, 1. Siapa saja yang akan dilibatkan dalam menyusun rencana peningkatan pembiasaan positif? 2. Kapan rencana peningkatan pembiasaan positif akan dimulai? 3. Bagaimana strategi yang digunakan dalam pembagian tugas tersebut? 4. Siapa yang menjadi pengontrol buku pembiasaan tersebut? 5. Siapa yang akan mengevaluasi dan merefleksi kegiatan tersebut? 6. Bagaimana mengukur kemajuan program? 7. Bagaimana tindak lanjut kegiatan yang telah dilakukan? Tindakan atau penyelidikannya antara lain, 1. Berkolaborasi dengan semua pihak yang terlibat dengan pembiasaan positif. 2. Dimulai dari awal masuk sekolah. 3. Menyusun tim dan membuat target pelaksanaan. 4. Kepala sekolah dan pemangku kebijakan. 5. Membuat wadah kegiatan untuk mencurahkan pembiasaan positif. 6. Melakukan refleksi dan evaluasi secara berkelanjutan. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja, semoga membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak kepada murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.